Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang paling serem di daerah Tebet, yaitu ini yang tengah ini paling serem di Soekarno. Ini tokoh Medan, ya. Dan di sana biasa Om Lim, dan di sana ada orang tua kita Bang Buyung. Teman-teman, pertanyaan besarnya adalah dari apa yang terjadi di hari-hari ini, akankah hak angket bergulir menjadi people power? Ini langsung aja, gue nggak mau. Pokoknya kalian udah pasti tahu apa yang akan kita omongin. Ini adalah Bang Daeng, tokoh buruh. Ini adalah Bang Niko. Bang Niko enaknya apa nih? Ya terserah aja, Bang, bebas. Bebas aja pokoknya. Di sana ada Om Lim atau Pak Mursalin, tokoh intelektual. Dan di sana ada tokoh UI Watch, yaitu Bang Buyung. Dan ini ada youtuber. Hari ini adalah deklarasi Front Strip PDR. Front Penegak Daulat Rakyat hari ini bersama para purnawirawan TNI, Polri, dan para tokoh termasuk tokoh buruh kita. Oke. Dan hak angket ini terus bergulir, teman-teman, dengan berbagai isu di belakangnya. Katanya ini akan menjadi bergen doang, tapi ada juga yang meyakini bahwa ini akan menjadi sesuatu. Ada yang meyakini ini akan bergulir menjadi pemakzulan, bahkan ini ada yang meyakini juga ini akan bergulir menjadi people power. Nah, teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang mau kita dukung. Nah, langsung aja gue akan minta komentar dari yang paling kencang dulu, yaitu Bang Daeng, supaya mancing yang lain untuk marah-marah juga. Langsung Bang Daeng, akankah terjadi people power dari hak angket yang sedang akan bergulir di DPR? Terima kasih. Abang-abang kita nih yang ada di sini juga partner saya ini di lapangan, Bung Niko. Jadi sebenarnya hak angket itu salah satu alternatif saja sebagai solusi daripada kebuntuan politik hari ini yang memang sengaja diciptakan oleh rezim Jokowi. Tentu saja banyak solusi lain. Namun hari ini memang kita sengaja rakyat Indonesia ini disuruh taat terhadap konstitusi. Padahal presidennya sendiri sudah sering melanggar konstitusi. Nah, ini tentu saja menurut saya sebuah apalagi ini perilaku menyesatkan dari situasi yang ada hari ini, gitu. Ya kan? Rakyat disuruh taat hukum, ya kan? Pemerintahnya semua melanggar hukum, ya kan? Rakyat disuruh beretika, pemimpinnya melanggar etika, ya kan? Di samping pula teriak-teriak, saya Pancasila, kelakuannya tidak Pancasila. Jadi kita ini semua diajar seperti cara berpikir Pak Jokowi, sen kanan belok kiri. Ini tentu saja hak angket digulirkan. Yang pertama adalah memang publik harus mengetahui, dan itu harus diselesaikan. Kalau secara hukum kan hari ini siapa sih Mahkamah Konstitusi, terus apalagi Mahkamah udah terlalu banyak membuat keputusan banding kasasi yang kontroversial. Belum lagi maaf kata pihak aparat penegak hukum lainnya, ya kan, belum bisa dapat memberikan kepastian hukum kepada rakyat, ya kan. Nah, hak angket ini sebagai penyelesaian politik hukum, di mana anggota DPR ini memiliki hak sebagai anggota DPR, ya, sebagai anggota legislatif pilihan rakyat, bukan atas dasar partai politik atau fraksi-fraksinya, tidak. Jadi memang urusan pemilu ini, ya kan, akan dibuka tabirnya melalui hak angket. Nah, makanya karena mau dibuka, gitu kan, ada yang menggembosin. Belum lagi ada juga galau juga orang istana, ya kan, ngancam-ngancam akan saling buka kartu. Nah, kemarin tuh ada tuh mantan salah satu politikus dari Golkar tuh yang ngomong, ini kan bisa nanti baku saling fitnah, saling buka, DPR dibuka boroknya, istana dibuka boroknya. Ya, urusan seperti itu urusan mereka. Bagi saya justru bagus. Memang semua ini kita udah tahu. DPR juga bukan tempat lembaga yang suci, ya kan? Istana juga, ya kan? Tetapi rakyat memang harus dikasih tahu kenapa sih ini pemilu ini begitu
hari ini dinyatakan sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi Indonesia, ya kan? Terlibatkan presiden cawe, terus bagaimana melibatkan aparat penegak hukum, aparatur ASN, desa, bahkan RT RW banyak terlibat sampai hari ini. Dampaknya adalah banyaknya PPK yang stres mundur. Karena saat ini proses perhitungan suara di tingkat kecamatan udah melewati waktu loh yang ditetapkan. Karena kenapa? Banyak tekanan. Karena memang tingkat kecurangan tinggi sekali. Dan ini harus dibuka, kan tidak bisa kita asal menuding, ya kan? Nanti dikit-dikit itu segala macam. Nah, Roy Suryo tuh. Nah, ya kan, Roy Suryo udah korban. Ki Sujana juga, abang saya itu juga kemarin udah dipanggil tuh, ya kan? Padahal salah lapor ya. Padahal udah salah lapor, ya kan? Makanya kita minta itu harus diberesin tuh, penegak hukum harus lebih profesional ke depan. Karena udah banyak memakan korban. Ya nggak mungkin lah kalau ada pihak-pihak lain yang merasa sangat terganggu dengan ini. Oke Pak, tapi arahnya mungkin nggak jadi people power nih Pak? Sangat mungkin. Justru ini yang menjadi kekhawatiran kepala intelijen. People power dong daripada hak angket. Ya, saya lebih cepat itu, kan itu kan lebih cepat. Lebih cepat ya. Lebih cepat, minta Jokowi mundur. Jangan memaksulkan. Kalau memaksulkan kan butuh proses terlalu panjang. Hak angket, udah itu nanti DPR sidang, MK, balik lagi ke DPR. Maksud saya, dengan adanya hak angket itu bisa membuka mata bahwa memang rezim Jokowi ini curang. Misalnya rezim ya, Jokowi udah curang. Kita bilang aja curang lah. Kita nggak usah tedeng aling-aling. Rezim Jokowi curang, amburadul. Kenapa saya bilang? Sore nih saya bicara sektoral sedikit. Buruh ini paling sakit hati dengan Jokowi. Saya nyatakan buruh ini menyimpan dendam kesumat dengan Jokowi. Gara-gara satu undang-undang Omnibus Law. Kemudian PP 78 tahun 2015 tentang upah. Terus tambah-tambah undang Omnibus Law. Terakhir Perpu. Yang keempat tambahan. Salah satu pimpinan buruh yang hari ini cukup terdepan dan memiliki masa terbanyak pernah ditangkap oleh rezim Jokowi gara-gara undang-undang Omnibus Law. Itu yang bikin marah anggotanya. Ini sebenarnya api dalam sekam nih. Ya kan? Orang bilang air tenang belum tentu dalam, ya kan? Nah ini di bawah ini tinggal sudah jadi jerami-jerami kering hari ini. Jadi kita berharap hak angket itu segera digulirkan agar kenapa akan terbuka dan bisa disaksikan. Karena saya yakin teman-teman organisasi, ormas, LSM, serikat pekerja, serikat buruh, aktivis manapun hari ini itu ada karena demokrasi. Kita ini semua lahir dari demokrasi. Jadi ketika ada organisasi, partai politik, LSM, ormas, apapun itu lembaga-lembaga perserikatan, perkumpulan, ya kan, yang tidak tersinggung dengan kondisi demokrasi hari ini, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Kenapa saya tidak tahu diri? Dia tidak tahu bahwa dia dilahirkan dari proses demokrasi. Itu. Oke Bang Daeng. Jadi harus marah, nggak bisa nggak marah. Trajektorinya Bang Daeng begitu ya. Jadi hak angket terbukalah kecurangan-kecurangan itu dan ini semoga menyadarkan semua pihak. Kalau tadi para purnawirawan menghimbau termasuk Jenderal Tiasno Sudarto itu senior banget. Pak Tiasno udah turun ini kepada para yang masih aktif TNI. Pak Tiasno udah turun loh dan dia menghimbau kepada TNI untuk kembali menjadi tentara rakyat, membela rakyat. Oke, jadi hak angket dan people power itu ada hubungannya. Either itu berkelanjutan atau pilihan. Nah buat Bang Daeng udahlah mundur aja. Ada atau tidak ada hak angket mundur. Gitu ya Bang Daeng. Memang kami udah teriak itu sejak lama 2019 kita udah teriak itu. Dan sekarang ini aktivis kita nih, Bos, lo prefer hak angket apa langsung mundur aja atau lo punya gambaran yang lain? Gini Bang. Lo ngomong ini ya, yang ngotot ya. Oke. Pertama gini. Kalau kita bicara pemilu hari ini itu sudah curang jauh sebelum pemilu ditunda. Karena kelahiran putusan Mahkamah Konstitusi yang jadi Mahkamah Keluarga, di mana putusan itu merubah sebuah aturan sehingga anak Jokowi bisa dicalonkan. Ini kan brengsek. Ini kecurangan pertama. Senang bahasannya. Kecurangan kedua yang lahir adalah ketika negara ini seharusnya memfasilitasi kaum miskin itu secara kontinu. Tapi karena pemilu digelarlah bansos sebelum pemilu. Ini kan artinya dengan menyuap rakyat, menyogok rakyat untuk memenangkan pasangan tertentu nih. Karena kalau nggak memilih si A nanti bansosnya dicabut. Ini realita-realita kecurangan itu.
Maka kalau kita hari ini percaya pada pemilu yang terjadi kan itu berjalan dengan benar baik, itu hanya omong kosong. Karena terjadi intimidasi di daerah. Sudahlah kita lupakan pemilu itu, saatnya kita bersatu ya. Mendorong ini gerakan menjadi gerakan penumbangan Jokowi. Kita tidak lagi bicara pada ini masalah hukum ini. Orang masalah hukumnya sudah diacak-acak. Hukumnya sudah dirubah. Jauh sebelum produk-produk hukum yang dilahirkan di rejim Jokowi benar-benar menyengsarakan, dari mulai undang-undang pelemahan KPK, undang-undang Minerba, omnibus law tentang sektor keuangan, omnibus law cipta lapangan kerja, dan yang terakhir omnibus law kesehatanan. Kesehatan karena hak rakyat hilang, hak demokrasi hilang di undang-undang omnibus law kesehatan ini. Jadi bagi kami gerakan-gerakan civil society, kita sudah tidak percaya lagi kepada rezim hari ini. Kita tidak percaya lagi kepada perwakilan kita di parlemen, karena kita tahu ini masing-masing tersandera kok ini. Jadi saatnya yang harus kita lakukan adalah mobilisasi rakyat di berbagai daerah. Mobilisasi gerakan-gerakan, kita akumulasi pada satu tuntutan yang sama, yaitu tumbangkan Jokowi. Cuman itu jalan untuk menyelamatkan negeri ini, kawan-kawan. Cuman itu cara untuk menyelamatkan negeri ini, karena Jokowi lah biang kerusakan negeri ini. Jokowi lah penghancur ekonomi negeri ini. Jokowi lah penghancur hukum negeri ini. Banyak lagi, maka sumber masalah Jokowi. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, jangan masalah diselesaikan, tapi selesaikan sumber masalah. Sumber masalahnya ada di Jokowi. Maka saatnya tumbangkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini serasa di atas mokom, tapi beginilah kalau ngundang dia. Viewer, semoga YouTuber ya kalian viewernya naik gara-gara dia. Ya, tinggal bagi hasil lo sama dia lo ya. Ya, jadi gua kesana dulu ya. Biar ini naik turun. Oh, jadi kalau begini masih perlukah kita mengatakan atau melaksanakan yang namanya gerakan moral? Karena yang di sana sepertinya udah nggak pakai moral. Ya. Jadi gini, saya jadi tertarik gini. Terbakar. Tapi ada senangnya juga. Ternyata kita sekarang ini sudah beban kita sudah ringan karena semua sudah rata gitu. Ya saya ingin menjelaskan tentang Front Penegak Daulat Rakyat yang kita barusan hadiri bersama-sama ya. Ini Front Penegak Daulat Rakyat ini berdiri di atas gerakan-gerakan dipimpin oleh Auri atau emak-emak atau guru besar atau para aktivis ya. Ini dianggap selama ini masih omon-omon. Nah, maka kita menjiwai dari mereka itu, kita membuat satu Front Daulat Rakyat ini adalah komando-komando untuk melakukan suatu tekanan kepada DPR. Apa maksudnya? Kita sudah tidak ingin menunggu dari apakah angket seperti yang dikatakan Mas Niko tadi, ya, apakah tidak, ya, silakan kita dorong. Ya. Yang jelas kita sebagai pemegang daulat rakyat, yaitu menjadi tuannya DPR misalnya. Kalau dia tidak melakukan fungsi, ya nanti rakyat yang mempunishment lah. Ya. Yang jelas kita tidak mau difitnah-fitnah juga bahwa oh katanya si ini enggak, tapi kita husnuzon bahwa Anda tetap akan melakukan hak angket. Tetapi penggulingan terhadap Jokowi seperti yang dikatakan Mas Niko tidak tergantung itu. Ya. Jadi kalau mereka berjalan lamban atau bahkan mengarah yang hal yang enggak, rakyat yang sudah turun langsung, maka itu ada Penegak Daulat Rakyat ini. Ya. Nah, jadi ini fungsi FDR ini untuk mengawal dan memberikan supaya ada kekuatan psikologis dari orang anggota DPR. Ini loh, dia berani gagah melakukan pertanyaan, mau minta pertanggungjawaban karena di luar DPR ini atau nanti kita sudah masuk, itu sudah langsung mengamati mereka dan harus memberikan penyelesaian terhadap ini. Maka perlu kita ketahui bahwa mengapa harus sampai seperti ini? Karena Jokowi ini sudah menjadi monster yang jahat, yang besar akibat dari dukungan-dukungan para elit-elit itu yang kurang ajar juga. Ya, kita jangan menganggap Jokowi saja. Mengapa menjadi dia kuat? Elit-elit yang hanya mengharapkan remah-remah kalau orang mengatakan itu juga menjadi masalah. Ya, jadi mengapa dulu ada seorang tokoh mengatakan ini Indonesia ini potong generasi. Ya, kalau perlu memang semua ini yang ASN dan sebagainya dalam satu kepemimpinan baru. Ya sudah dipensiunkan, tapi tetap dapat gaji walaupun umur 40 pensiun,
ya, karena takut masih ada virus-virus. Ya, ini akan membuat satu undang-undang baru yang bersih yang menyelamatkan Indonesia. Betul nggak, Bang? Betul. Ya. Jadi saya ikut semangat, artinya ini kita sudah semua menjaga rakyat ini. Jangan sampai kalian itu tidak berperan di dalam satu proses perubahan ini. Itu sangat rugi. Kalau di dalam Islam ini sangat pahalanya besar sekali, satu gerakan yang mengorbankan dengan harta dan jiwa dan pikiran ini untuk keselamatan. Tapi kalau kita tidak mengkerucutkan ini, tidak ikut berperan di dalam perubahan akhir-akhir ini, yaitu berarti kita tidak memfinishing, akan gagal. Maka kita berharap dalam hari-hari ini, insya Allah dari FDR ini, ya, Front Penegak Daulat Rakyat ini, segera kita menjawab tantangan atau keresahan dari orang-orang yang demo. Kok kita cuma sekecil ini? Ya memang kita belum mengerahkan. Ya, nanti pusat-pusat tokoh-tokoh, pusat-pusat massa ini nanti akan bersama-sama terpaksa harus melakukan penggulingan terhadap Jokowi melalui parlemen jalanan. Jadi kalau kita baca di siaran persnya Front PDR hari ini ada bagian yang menarik ya teman-teman, diperhatikan dalam pernyataan sikapnya. Front PDR akan berperan mengonsolidasikan dan menyuarakan gerakan pembangkangan dan perlawanan rakyat. Pembangkangan ini apakah maksudnya civil disobedience? Mungkin ya. Tujuan utamanya adalah agar rezim oligarki nepotis segera berakhir dan perbaikan kehidupan bangsa dapat segera terwujud. Kalau dengar istilah rezim oligarki nepotis, kayaknya gue tahu siapa yang nulis ini. Bang Marwan. Selain itu, Front PDR juga menyampaikan dua tuntutan penting dan strategis, yaitu mendesak DPR menggunakan hak angket dan memulai proses pemakzulan presiden. Ya. Jadi ini bagusnya, jadi ternyata kalau dilihat justru Front PDR ini bisa menjadi solusi terhadap kegamangan teman-teman aktivis selama ini. Buruh selama ini udah nggak pernah berhenti bergerak, tapi just only buruh. Abang kita ini dengan komunitasnya juga, ya, emak-emak dan buruh juga. Lu ikut sama buruh juga kan? Lu kemana-mana sih? Ini presiden gua. Oh, iya. Om kaum ulama juga ya, purnawirawan juga di sana, ada akademisi UI. Kita abis ini kita minta komentar dari teman dari tokoh UI Watch ya. Nah, Front PDR ini menyatukan semua, kurang lebih seperti itu ya. Tapi dia bukan omon-omon. Nah, jadi teman-teman kan selama ini kalian ngeledek-ledekin, apalagi katanya cawapres tertentu itu ngeledekin people power-nya kecil. Nah, kita akan udah itu damai. Udah itu damai. Nah, itu karena apa teman-teman? Yang ingin people power itu belum bersatu, dan Front PDR akan menjadi payungnya, ya, akan menjadi wadahnya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ke UI Watch, Bang Buyung. Bang Buyung, langsung aja Bang Buyung ngegas. Ya, kami bukan hanya mengamati, tapi merasakan bahwa negara ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kami bukan orang politik. Kami juga bukan anggota partai, tapi kami merasa kita harus berubah dengan kepemimpinannya Jokowi, di mana Jokowi selalu berdusta terhadap bangsa dan negara, terutama kepada rakyatnya. Dan saya sebagai pribumi bahwa kita selama ini merasakan negara-negara kita, tapi kita merasa menjadi warga negara kelas 2. Negara tidak dalam keadaan baik-baik saja. Negara ini harus berubah. Kita harus bangkit bersama-sama dengan kelompok yang ada untuk berjuang bersama-sama merebut kembali Republik ini. Kita terlampau lama dijajah. Dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang, ditambah lagi dijajah oleh bangsa sendiri. Dan ini yang kita rasakan. Kapan kita bisa merasakan bahwa negeri ini adalah negeri kita? Jangan sampai kita menjadi warga negara kelas 2. Nah, saya berharap para buruh, para mahasiswa, terutama adik-adik kita STM, bergabunglah bersama kami untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran di Republik ini. Saya kira Adik-adik STM. ya, itu harus berjuang karena mereka lebih militan.
Kemarin kayaknya STM juga ada yang di kubu sebelah tuh malah tuh yang demo. Ya, itu Lagi cari uang jajan. Ya. Ini pelaku demo ngerti banget gitu. Sekarang kita kan selalu dihadap-hadapkan nih Bang Day ya, ketika kita aksi di lapangan ya teman-teman yang menolak pemilu curang terutama dan menuntut dijalankannya hak angket itu selalu ada aja dari yang awalnya mohon maaf kalau menyebutkan salah satu suku ya teman-teman NTT gitu ya Timur kemudian ketika mulai viral soal orang-orang Timur itu banyak meme-nya banyak beritanya di demo berikutnya kalau nggak salah yang teman-teman Timur 2 kali demo ya di KPU dan 3 kali sama yang di DPR yang pertama. Kemudian setelah viral ganti tuh jadi ya mohon maaf ada salah satu ormas pemuda tuh yang pakai biru-biru ya jaketnya biru ormas pemuda masih tahu kan? Kemudian ada katanya anak STM juga katanya mahasiswa juga tapi nggak jelas mahasiswa dari mana. Jadi selalu elit ini enak-enakan mereka deal-dealan di atas di bawah diadu-adu gitu. What's your opinion? Langsung aja. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya teknik pecah belah adu domba sama rakyat ya dari zaman komponi juga sudah ada. Sebenarnya itu cuma namanya politik teori usang yang dimodifikasi saat ini, dimodernisasi oleh rejim hari ini kan. Nah, seharusnya menurut saya teman-teman yang apalagi ini yang memiliki ideologi yang jelas terkait masalah perjuangannya selama ini menegakkan menjaga demokrasi kita dan menjaga konstitusi kita itu seharusnya itu diabaikan saja karena percayalah orang yang mental bayaran dengan mental ideologi pasti berbeda semangat perjuangannya di lapangan. Oke. Itu pasti sangat jauh berbeda ya kan ya kalau barat kata kalau maaf nih kalau berkait sesuai dengan keyakinan saya misalnya kalau kita berjuang karena Allah kan janjinya kan surga ya kan. Iya. Nah kalau mereka ya kan dia berjuangnya karena dibayar. Jadi kalau ada apa-apa ya kita nggak tahu nanti dia menyasar kemana. Karena tidak mungkin kan sebuah perjuangan itu diperjualbelikan. Ini juga sekaligus juga otokritik juga terhadap tokoh-tokoh agama kita untuk tidak saja dengan mudah berkompromi dengan penguasa. Karena katanya ada ya tokoh agama yang berkompromi ya. Ya, tapi ngomong-ngomong nih gue barusan ditelepon sama penonton gue katanya suara lu kecil. Oh gitu. Gimana ya? Oh live ini ada live. Ya live. Oh ya. Penonton gue Ya, jadi ini juga tentu tidak terlalu cepat karena begini, Allah mengingatkan itu. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Jadi bagaimana mungkin kita udah tahu ini kan tinggal dibuktikan secara hukum, tapi secara moral perasaan kita apalagi kecurangan pemilu ini kan sangat sulit dibuktikan sebenarnya. Tetapi secara akal sehat data-data yang ada dapat kita simpulkan bahwa ini sedang terjadi kecurangan. Buktinya di mana-mana orang ngamuk. Itu kan suaranya dicuri bukan marah. Kalian bentuk-bentuk kecurangan. Nah, kalau kita tolele kompromi dengan itu, apakah itu tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama? Ya kan? Ya, cuma salah Bang. Nah, ini apakah ini menjadi orang-orang yang mendustakan agama, apalagi orang yang paham agama? Ini kan, menurut kita sedih loh kalau ada kayak kita dengar-dengar informasi gitu. Mudah-mudahan tidak ada jenis ulama seperti gini gitulah. Yang kita harapkan karena hari ini kunci untuk melawan Pak Jokowi ini, rezim Jokowi ini hanya persatuan rakyat. Ketika rakyat sudah bersatu, ya kan, sudah punya semangat yang sama, persepsi yang sama, kesadaran yang sama, ketaatan yang sama. Insya Allah apapun bisa menjadi konstitusional oleh gerakan rakyat. Itu. Apapun hari ini oke lah demonstrasi, misalnya duduki gedung MPR DPR, mungkin secara hukum hari ini dinyatakan inkonstitusional. Tetapi kalau itu berhasil, ya konstitusional juga. Emang 98 makanya kerjain kerjain aja. Jadi kita udah lihat kemungkaran ini udah terlalu apalagi nih udah keterlaluan lah. Udah sampai orang sekarang akademisi yang tadinya ngomong santun udah bicara brutal, amburadul, ugal-ugalan, udah bahasa-bahasa non akademis sudah disampaikan. Iya kan itu artinya udah tingkat level parahnya ini udah akut gitu loh. Jadi memang harus segera kalau operasi ini udah selesai. Tapi saya mau nambahin, abang ini dilihat keras, tetapi sebetulnya tuh masih bagus banget. Iya. Mereka nggak tahu agama. Ya abang percaya mereka masih percaya agama. Iya, artinya
pintu tobat itu selalu terbuka. Allah kan Maha Rahman dan Maha Rahim ada. Gitu kan? Tapi Ar-Rahman, tobat, kalau Ar-Rahim. tobat untuk orang korupsi, Ah. bukan tobat terus berhenti bang. Iya. Tobat keluar kembalikan uang yang korupsi. Nah, bukan, memang harus dipenjarakan bang. Nggak bisa. Itu masa Anda sudah maling uang rakyat dikembalikan terus dimaafin. Enak aja, ya kan? Teman-teman baru kritik Omnibus Law di penjara. Lu dulu di penjara. Emang kita nggak sakit hati pimpinan buruh di penjara gara-gara Omnibus Law? Nggak bisa. Ya, jadi kemarin kita dapat kabar Itu. ada ulama yang mengatakan begini, kelompok ulama ya, Ya. udah terima aja. Maksudnya kemenangan dari 02. Sebenarnya belum menang karena pengumuman resminya boro-boro belum Ya. gitu ya. Tapi kemenangan menurut quick count gitu ya. Ya. Nah, katanya ada yang kayak gitu. Nah, sekarang kita akan dengar dari orang murtad. Sorry, gue jadi ngomong gitu. Tapi dia kafir. Kan dia suka bercanda gitu. Gue kafir, gue murtad. Gue jadi bingung dia yang mana sih. Tapi gitu teman-teman. Jadi jangan tersinggung ya teman-teman. Kalau sama Niko emang selalu begitu. Ya kita biasa di lapangan, kita biasa ceng-cengan kayak gitu. Gimana Fir? Nah, jadi gini, sejak zaman para nabi, ulama-ulama yang menjilat pada penguasa selalu ada. Itu sejak zaman para nabi. Permasalahannya adalah tinggal kita mau ngikut mana, ikut kata ulama atau ikut kata nabi yang ada di kitab sucinya. Kalau menurutku lebih baik ikut kata nabi dan mempraktekkan ajaran yang di kitab suci, bukan munculnya ulama yang harus mendengarkan bahwasanya penguasa harus dihormati, penguasa harus diginikan. Kitab suci juga kita diajarkan kok untuk melawan penguasa. Ketika penguasa itu salah, itu harus dolim, itu harus dilawan. Tapi kalau kejoliman itu terjadi di depan mata kita, kecurangan itu terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif, itu harus kita diamkan. Loh, itu kebodohan yang ditanamkan. Jangan mau lagi kita didoktrin, didogma dengan hal-hal yang penuh dengan ketololan. Sudahlah saatnya kita harus bangun. Sejarah sudah mengatakan dulu. Aku tertarik dengan yang bilang Bang Buyung tentang STM. STM. Tentang STM. Aku sangat tertarik apa yang dibilang Bang Buyung ini. Karena dulu gini, sejarah kita mengatakan dulu pernah lahir namanya tentara pelajar. Tentara yang mengangkat senjata dari pelajar-pelajar Indonesia. Nah, jadi ini yang kita mau dorong kawan-kawan. Seharusnya teman-teman STM, teman-teman mahasiswa, teman-teman kaum muda, saatnya bangkit kita melawan kawan-kawan. Saatnya kita maju bersama, saatnya kita menghadapi kenyataan dan melawan penguasa yang sesat ini, penguasa yang bejat ini, penguasa yang hanya tahu memiskinkan rakyatnya sendiri. Saatnya kita bangkit melawan itu kawan-kawan. Masa kita nggak malu selaku kaum muda membiarkan orang-orang tua yang berjuang di jalanan, membiarkan yang seharusnya dia di rumah gendong cucunya, tapi karena kondisi kegelisahan pada negeri mereka turun berjuang. Kita seharusnya malu kawan-kawan sebagai kaum muda. Seharusnya kita yang menjadi garda terdepan. Kita yang harusnya meruntuhkan tembok-tembok kekuasaan, menghancurkan tirani yang menindas. Kita yang harus bergerak itu kawan-kawan. Jangan lagi berhenti, jangan lagi diam, dan jangan pernah takut-takut. Bangkitlah, dan kawan-kawan mahasiswa, adik-adikku, saatnya kalian keluar dari kampus, penuhi jalanan dengan satu tuntutan, tumbangkan Jokowi. Cuma itu. Dulu juara dia kalau soal orasi. Langsung aja deh Om. Langsung komentar aja. Supaya bisa didengar dengan rapi. Semua semangat kita sebenarnya sama. Maka FPDR tadi, Front Pembela Daulat Rakyat, maka menegaskan tentang keinginan rakyat itu ya. Saya sampaikan tadi yang sudah dibacakan juga di dalam deklarasi itu. Satu, menolak dengan tegas hasil pemilu, khususnya Pilpres 2024 yang dinilai curang. Ya, ini kalau curang ini sudah tidak ada perbedaan di mana-mana. Mereka sendiri juga mengatakan, orang-orang mudanya, jangan mau, sudah curang kalah. Jadi udah tahu dia curang harus menang. Sudah curang kalah kan rugi. Nah, itu sudah diakui. Jangankan dari kita, mereka sendiri sudah begitu ya. Kemudian yang kedua, mendesak DPR segera menggunakan hak angket guna menyelidiki saksama kecurangan pemilu 2004. Ya, jadi kita tidak mau kecurangan itu karena tidak dibongkar di dalam apa yang sedang ditunggu rakyat tanggal 20 Februari besok.
tinggal menang, siapa menang kalah. Ini kecurangan. Kecurangan itu nanti bisa dibuktikan. Kalau mereka merasa tidak curang, mestinya nggak ada keberatan terhadap hak angket. Ini cuma hanya menanyakan itu gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga, meminta agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Ya, ini sudah clear. Ya, siapa yang menyatakan bahwa Gibran itu sah untuk menjadi cawapres? Itu karena rakyat tidak melakukan keras pada saat pendaftaran itu. Inilah akibatnya. Tetapi apapun kita tidak mungkin orang Indonesia menerima Gibran sebagai cawapres. Kemudian yang terakhir, menuntut DPR dan MPR segera memproses pemakzulan Presiden Joko Widodo. Inilah biang kehancurannya yang dimulai dengan dia dan semua dia diam. Ya, semua orang-orang yang jadi sandera-sandera juga diam, rusak bangsa ini. Maka kita dan tentu semua berharap perubahan ini dari rakyat. Kalau tidak dengan rakyat, tidak ada yang mampu menemukan itu. Elit-elit itu juga butuh dukungan rakyat. Saya kira ini yang terpenting, Pak Mas Haji. Iya. Oke, Bang Boyong. Bang Boyong bicara sedikit, banyak ya, mengkritik. Iya, ya. Tapi Bang Boyong ini yang paling konsisten dari dulu. Ya. Nah, Bang. Alhamdulillah, perjuangan kita ini belum selesai. Jadi kami berharap masyarakat, mahasiswa, buruh, para ulama sadar bahwa kita harus berjuang menumbangkan Jokowi demi bangsa dan negara, demi adil dan makmur. Baik. Ya. Sip. Mantap. Closing lah. Iya. Closing. Oke, rekan-rekan semua rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, hari ini kita sudah berkumpul dan kita sudah berkali-kali melakukan aksi. Ternyata kita sudah punya frekuensi yang sama. Frekuensi yang sama itu adalah bagaimana ada yang istilah memakzulkan Jokowi, ada yang itu Jokowi, ada yang bilang lencerkan Jokowi, ada yang bilang mundurkan Jokowi. Nah, itu artinya frekuensi sama. Apapun narasinya, intinya Presiden Jokowi sudah tidak layak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Makanya kemarin kami nyatakan Pak Presiden Jokowi itu dipecat aja dengan tidak hormat tanpa pesangon, versi sidang istimewa Mahkamah Rakyat Indonesia. Ya kan? Nah itu saya pikir juga sudah diamini juga sebenarnya oleh masyarakat. Adapun yang tidak ya silakan saja, ya kan, memiliki pendapat yang berbeda. Tetapi fakta-fakta hari ini kaum kelompok-kelompok yang pro demokrasi, yang ingin mengawal konstitusi ini dengan baik, jalannya bangsa ini ke depan, pasti ingin situasi hari ini cepat dipulihkan, karena akan berdampak sistemik terhadap kondisi politik, hukum, dan ekonomi kita ke depan. Nah, maka dari itu karena frekuensi kita sama, tinggal bagaimana membangun ritme gerakan yang sama juga. Artinya kan hari ini kan aksi-aksi piket terjadi di mana-mana, di seluruh Indonesia terjadi, di Jakarta aksi, di Solo, di Medan, di mana-mana udah terjadi, dan itu eskalasinya terus pasti akan meningkat dengan sendirinya karena ketidakpuasan masyarakat. Terus kondisi yang dialami hari ini juga makin sulit, harga beras mahal, apa-apa naik, itu semua kan. Nah, maksud kita hari ini dalam forum ini, dalam kesempatan ini juga, ayo mulai kita menurunkan ego masing-masing, tidak usah lagi mandang relawan mana. Intinya kita adalah rakyat Indonesia yang hari ini sedang dikangkangi oleh Jokowi, sedang dibodoh-bodohi, sedang dicurangi oleh Jokowi. Jadi seharusnya secara logikanya kita harus bersatu dalam gerakan ini, ya kan? Karena jangan sampai nanti terjadi lagi gerakan-gerakan parsial, ya kan? Jangan juga rakyat Indonesia bisanya cuma hanya mengutuk di media sosial, ya kan? Giliran diundang datang aksi, enggak, ya kan? Cuma bisa kirim doa. Iya, doa penting, tapi ikhtiar juga penting juga untuk dilaksanakan, karena kan kemerdekaan Indonesia ini selain atas berkat rahmat Allah, juga atas keseriusan pejuang-pejuang kita, walaupun dengan model bambu runcing, berani menghadapi penjajah Belanda, ya kan? Pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, itu karena ada ikhtiarnya lah. Sekarang ikhtiar kita, kalau kita lihat evaluasi kemarin, masa yang ada itu belum memenuhi eskalasi dari yang diharapkan untuk sebuah standar-standar gerakan people power. Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini saya bangkitkan semangat rakyat Indonesia. Ayo
sadarlah, dan beberapa pimpinan-pimpinan ormas juga, ayo mari kita satukan kekuatan kita. Kuncinya hanya satu, hanya persatuan rakyat yang bisa Dan kita mengakhiri sekarang ini sudah semua. punya pemimpin tadi. Nah, dan tadi ya sudah ada yang bersedia di daulat untuk memimpin gerakan, dalam hal ini Pak Sunarko ya, Pak Majen Purnawira Sunarko, ya mudah-mudahan kita bisa apalagi ini bersinergi dengan kekuatan-kekuatan ini sebagai payung, juga nanti akan membuat sebuah format-format yang tentu saja bisa ataupun siapapun yang ada di situ yang ingin melihat kondisi bangsa Indonesia hari ini terlepas daripada cengkraman rejim Jokowi. Karena ada upaya-upaya untuk meneruskan ini sampai 2034. Nah, masa kita mau menderita lagi? Masa tahun-tahun kesulitan kita mau diperpanjang ini? Jangan sampai rakyat Indonesia ini nenek moyangnya pejuang, bukan ahli menderita. Kalau kita menjadi semacam rakyat Indonesia yang menjadi ahli menderita, Allah amat membenci orang-orang yang membiarkan kezaliman. Mungkin itu saja dari saya. Paling seneng suaranya Bang Naik. Ya. Naik, tapi sebenarnya kita ada pesanan. Betul, Bang. Atau lu mau bahas ini juga? Gimana? Apa? Nah, ini kita ada pesanan dari penonton gue. Mantan inilah, mantan orang di sektor keamanan. Sampai sekarang juga mungkin masih. Jadi ini ada surat Dewan Perwakilan Rakyat, katanya penting segera, dia minta dibahas dikit nih, Ji, gitu ya. Ada undangan dari DPR bukan undangan, permohonan kepada kepada Menteri Dalam Negeri untuk supaya kepala desa yang habis masa jabatannya diperpanjang. Maka kami minta agar kepala desa yang telah habis masa jabatannya tersebut mulai diperpanjang kembali. Ini terkait dengan DPR mau bahas RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sudah selesai dilaksanakan di tingkat 1 di Badan Legislasi. Maka selanjutnya RUU tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada rapat paripurna. Jadi terkait dengan proses pembahasan RUU tentang perubahan kedua atas undang-undang desa lah intinya, ya, perubahan undang-undang desa. Maka ada perpanjangan masa jabatan kepala desa untuk sementara. Nah, teman-teman, kalau gue sih curiga gini ya, ini kan pemilu belum selesai ya. Maksudnya masih ada kemungkinan ya kita curiga-curiga aja, bisa aja tahu-tahu jadi udah terang-terangan, bukan curiga, bisa aja ada putaran kedua, maksudnya putaran kedua, atau ada PSU ya, pemilihan suara ulang, karena itu juga yang selama ini dituntutkan oleh teman-teman civil society, PSU. Dan yang gua dengar serasa bocor halus ngomongnya ya, karena kita juga wartawan juga sebenarnya ya. Jadi yang gua dengar itu memang istana itu siap kalau PSU untuk pemilihan suara ulang gitu ya. Maksudnya kubu yang sana itu siap kalau PSU gitu. Nah, kalau PSU kan artinya pemilihan suara ulang ya akan memanfaatkan kepala desa lagi. Nah, itu maksud gua. Kalau gua sih menangkapnya, Bang, surat ini adalah tolong amankan orang-orangku di sana, kasih jabatan lagi. Aku membacanya pesannya itu. Itu ya. Aku membacanya itu. Pasca bayar. Ini bayar. Ini gini. Karena kalau nanti orang-orangku tidak menjabat lagi, suara partai hilang, suara calon kami yang kita usung lagi hilang, kan ini gitu loh. Karena ini sudah sistematis, yang bilang tadi, kecurangan pemilu ini sudah sistematis. Jadi kita patut curiga bahwa surat yang dikeluarkan DPR untuk Kementerian Dalam Negeri hanyalah pengamanan dan bagi-bagi jabatan. Bagi ya untuk di sana gitu loh. Kalau terjadi pemilihan, maka akan terjadi perpecahan di dalamnya. Itu instrumen mereka berpikirnya gitu loh. Maka kalau kita bilang sih, tolak tuh surat, bila perlu kepala desa cukup 5 tahun, jangan diperpanjang. Enaknya banget mau bikin dinasti. Itu juga kepanjangan. Iya, itu sogokan, hanya mau bikin dinasti. Masih positif thinking ya, belum tentu diperpanjang berapa tahun, tapi ini karena pembahasan undang-undang desa gitu aja. Itu kan alasan mereka, Tapi jelas ya Bang. teman-teman, bicara soal pasca bayar dan prabayar, ini youtuber di sini ngalamin, apalagi yang tinggalnya di daerah maaf kumuh, area, bagaimana? Karena di tempat gue juga gitu, ngalamin, udah di DP 250.000.
setelah pemilihan itu harus difoto Ya. dan dikirim ya itunya bukti siarnya, baru dikirim lagi 250. Itu istilahnya pasca bayar. Gimana Bang? Gimana Bang? Jadi kalau ini rejim ini kan apa sih yang nggak dia lakukan, karena kan sebenarnya juga kondisi DPR kita kan tukang stempel ya udah pastilah, kan banyak udah kita lihat produk undang-undang. Maunya Jokowi ini langsung ketok palu jetek ya kan, omnibus law aja yang ugal-ugalan. Jokowi terus. Jokowi Ya. emangnya presiden ilegal. Jokowi sumber segala sumber masalah Republik Indonesia saat ini, itu intinya. Itu presiden Ya kan? ilegal itu. Apanya? Itulah makanya Bang, makanya saya bilang yang dia lakukan hari ini ya kan mencoba bagaimana membuat sebuah iklim demokrasi menjadi tidak. Iklim demokrasi seimbang itu kalau ada oposisi yang bisa benar-benar mengontrol jalannya pemerintahan. Lah Jokowi diciptakan ya kan mayoritas partai. Jadi apapun yang dia inginkan, dia mau ubah undang-undang sekalipun termasuk ini, itu ya itu kan stempel semua. Jadi menurut saya ini harus segera dihentikan. Kita harus sehatkan kembali. Emangnya Jokowi mampu Namanya. ubah undang-undang? Itu dia mengusulkan, kan usulan undang-undang kan dibuat di DPR atas usulan pemerintah atau DPR. Nah sekarang nggak ada usulan. Berarti ada orang dong. Pasti yang ada intervensi dari Pak Jokowi, nggak mungkin nggak ada. Kira-kira bertentangan dengan dia gunakan ipanya di Itu. MK. Jokowi itu bilang tidak tahu apa-apa, padahal dia tahu segalanya. Ya kan? Ya, saya bilang tadi teori Pak Jokowi itu jelas, Bang. Sen kanan belok kiri. Nah itu teori Jokowi itu udah kalau dia bilang teori Jokowi yang menjadi memperburuk kondisi bangsa ini. Maka dari itu ini harus segera dihentikan. Tidak ada kata lain. Jokowi harus segera turun dari jabatannya. Jokowi sudah tidak layak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kita juga tidak perlu terjebak lagi dengan urusan pemilu itu. Kalau kita nyatakan pemilu itu curang, ya harusnya diulang. Gitu loh. Ganti. Maksudnya jalankan pemilu tanpa Jokowi. Ini ada bocor halus nih. Ya, gimana, Karena gimana, Jokowi udah capek jadi presiden. Iya. Oh udah. Udah capek. Iya. Dia juga mau mundur. Iya. Tapi yang dukung dia, kalau lu mundur, lu tahu sendiri katanya. Bukan hanya lu yang dibabat. Kita juga dibabat katanya. Nah itu makanya mereka berjuang terus. Oh iya. Bagaimana mempertahankan rejim Ya, Jokowi? kalah atau menang berjuang dulu. Ya. Seperti kita juga. Iya. Tapi kita kan berjuangnya secara moral. Iya. Kita punya etika. Iya. Seperti kita. Iya. Kita harus punya etika. Kalau Ya. kita ngomong ke anu dikit, disentil nih Iya. ngobrol. Iya. Kita nggak boleh kudeta. Iya. Ya. Oke, Gitu lah. baik Mas, aku mau closing statement karena mau ada acara. Ya. Saya izin. ini yang begitu juga mau tutup ini. Oh iya, jadi begini, kita harus mengubah dari kerumunan menjadi suatu barisan yang rapi, tentu dengan strategi. Bunyanul Marsus. Ya, kalau Islam kan mengatakan Bunyanul Marsus. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah menyukai orang-orang yang berjuang dengan jalannya dengan seperti barisan yang rapi. Nah, artinya apa yang sudah kita lakukan tadi, kita sudah para jenderal semua, ya, purnawirawan, para tokoh dan semuanya sudah membuat satu strategi dengan susunan rapi untuk menyerbu sesuatu kejahatan yang rapi. Sebab kalau kebaikan itu tidak rapi, bisa dikalahkan dengan kejahatan yang rapi. Iya. Nah, maka mereka bersepakat menunjuk Maijen Purnawirawan Sunarko untuk menjadi memimpin kita. Yang kita ini sudah mengeluh, kok ini demonya sedikit, setiap hari demo dari mana-mana gitu kan. Dan ini kemudian diejek oleh siapa itu Gibran anak haram Konstitusi. Dia mengatakan itu kecil masih rapi. Oh begitu. Dia tidak bisa membaca bahwa ini seperti bola salju yang semua sudah siap untuk melakukan penggulingan terhadap suatu kejahatan yang dipaksakan. Oleh karena itu marilah dengan komando-komando yang telah nanti dilakukan oleh pimpinan rakyat di dalam menyelesaikan di DPR, yaitu Bapak Maijen Purnawirawan Sunarko. Kita nanti sudah mengkoordinasikan dengan titik-titik para massa, para tokoh yang sudah berkoordinasi tadi, dan insya Allah sebelum tanggal 20 ini sudah dilakukan pengepungan terhadap DPR. Ya, karena kalau tanggal 20 mereka akan mengumumkan pemilu yang curang, yang sangat sangat kejam, ya. Maka itu kita tolak
Dan inilah yang kita harapkan. Finishing, kalau tidak di finishing, maka rakyat atau Indonesia mungkin bisa bubar. Ya. Karena orang-orang Sumatera, orang-orang daerah pulau lain, kalau sampai dipaksakan memenangkan kecurangan, mereka lebih baik pisah dari Indonesia. Iya. Ngeri kan, gawat. Benar, Bang? Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nick, closing nih. Aku cuma mau bilang kepada kalian rakyat Indonesia yang masih mencintai negeri ini, yang masih peduli pada bangsa ini, sudahilah mimpi-mimpi kosong. Kesejahteraan kita tidak kita dapat dari penguasa yang jolim, penguasa yang hasil kecurangan. Tapi kesejahteraan itu kita dapat dari pemimpin yang benar-benar mencintai bangsanya dan berkorban untuk bangsanya, dan yang bekerja dengan tulus untuk negerinya, bukan mengobrol bangsanya kepada asing dan asing, bukan mengobrol isi buminya kepada asing dan asing. Untuk itu, bangun segera kawan, dan kepadamu kaum-kaum muda, tunjukkanlah bahwa anak-anak muda di negeri ini mampu berbuat apapun. Tapi sebelum perbuatan kita lakukan, satu-satunya jalan adalah menghalau sumber masalah. Satu-satunya jalan adalah mencabut akar masalah. Akar masalah bangsa ini hanyalah Jokowi. Mantap. Jadi jalan terbaik adalah tumbangkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kayaknya ngedrop kalau gua nutup ya. Jadi biar aja di situ naik. Ya, tapi mungkin ada sedikit penutup dari jadi gue ingat tadi karena ini bicara teman-teman ini aktivis yang tukang demo sebenarnya. Jadi Bung Karno itu pernah mengkritik aksi massal ya istilahnya terhadap syarikat Islam saat itu. Syarikat Islam masanya banyak banget pada saat itu, tapi dia tidak pernah bisa mengubah keadaan dengan aksi-aksi massa seperti yang diinginkan. Nah, karena apa? Kata Bung Karno itu menjadi, mohon maaf ya, ini kata Bung Karno itu menjadi seperti sebuah gerombolan, bahkan perkumpulan arisan. Masa aksi yang efektif menurut Bung Karno adalah yang radikal dan revolusioner. Gua malu sama orang-orang kiri ini. Radikal, revolusioner dan punya tujuan yang jelas. Tapi perlu dipahami bahwa tidak semua orang bisa seperti itu. Radikal, revolusioner terorganisasi sekarang sedang dibangun oleh Front PDR ya. Apa namanya? FPDR. Front PDR ini, pembela daulat rakyat lah ya, seperti itu. Nah, itu mungkin yang sedang dibangun oleh teman-teman yang menariknya adalah di belakang Front PDR ini banyak juga purnawirawan TNI. Purnawirawan TNI ternyata bisa radikal juga. Selamat, ternyata nggak jauh beda sama aktivis buruh. Ya, jadi teman-teman yang mau bergabung ke Front PDR mungkin gimana Om? Nggak perlu ya, pokoknya gabung aja nanti lah. Kalau ada aktivis sudah tahu lah. kalau ada aksi-aksi nanti bergabung aja. Gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share semua channel yang menayangkan konten ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita.